Setelah dipertemukan di Jabal Rahmah, Adam dan Hawa tak lagi mengulang kesalahan yang sama. Mereka hidup saling menguatkan, saling mencintai, bersama-sama memulai kehidupan baru di bumi. Tanpa lagi suara malaikat, tanpa cahaya surga, hanya berbekal taubat dan cinta yang tulus kepada Allah. Hawa pun mulai hamil untuk pertama kalinya, sebuah pengalaman yang asing namun penuh harap. Adam bisik Hawa suatu malam saat ia memegang perutnya yang mulai membesar. Apakah ini awal dari umat manusia? Adam menatap langit, malam rindunya pada surga kadang masih datang. Tapi sejak bertemu Hawa kembali, ia tahu bumi ini juga bisa jadi tempat ibadah jika ia sabar. Ya wahai Hawa, kita tak sempurna, tapi cinta kita bisa melahirkan harapan baru untuk dunia ini. Lahirnya anak pertama, Qabil dan Iqlimah. Hari itu bumi menjadi saksi untuk pertama kalinya. Seorang bayi manusia menangis, tapi bukan satu, melainkan dua. Qabil, seorang anak laki-laki yang kuat, dan Iqlimah, saudari kembarnya, seorang perempuan yang cantik. Mereka tumbuh dalam cinta orang tua mereka, tapi waktu terus berjalan dan fitnah mulai menyusup ke hati manusia. Beberapa tahun setelahnya, Hawa kembali melahirkan. Kali ini, Habil dan saudarinya Labuda. Habil tumbuh lembut dan taat, sedangkan saudarinya juga anggun dan solihah. Ketika anak-anak itu tumbuh menjadi dewasa, Allah memerintahkan agar menikahkan anak-anaknya secara silang. Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iqlimah. Namun disinilah ujian itu muncul. Qabil menolak. Tidak, katanya keras di hadapan ayahnya. Mengapa aku harus menikah dengan Labuda, padahal Iqlimah yang lebih cantik? Aku lebih layak mendapatkan dia daripada Habil. Adam memandang anaknya dengan berat hati. Wahai Qabil, ini perintah Allah. Bukan karena siapa yang lebih cantik, tapi karena taat. Iqlimah diciptakan bukan untukmu. Qabil menatap Habil dengan penuh kebencian. Iri hati mulai membakar hatinya. Selalu Habil, korban dia yang diterima sekarang, dia juga yang dapat Iqlimah. Apa aku tidak berarti apa-apa, ayah? Permusuhan pun tumbuh. Adam untuk menengahi mengusulkan satu hal. Berikanlah korban kepada Allah. Siapa yang korbannya diterima, dialah yang benar di sisinya. Qabil meski setengah hati menyetujuinya. Ia membawa hasil pertaniannya yang biasa, bahkan ada yang sudah mulai membusuk. Sedangkan Habil, ia membawa domba terbaik miliknya, sehat dan gemuk. Mereka letakkan korban itu di atas bukit, lalu mundur. Petir menyambar langit. Api dari langit turun menyambar korban Habil. Korban Qabil tidak tersentuh. Semua terdiam. Qabil mengepalkan tangannya, wajahnya merah, jantungnya berdegup marah. Aku akan membunuhmu, Habil, teriaknya dengan mata menyala. Habil menatap saudaranya dengan tenang. Jika engkau ulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Namun kemarahan dan iri hati menutup hati Qabil. Ia melakukannya, ia bunuh saudaranya sendiri. Tangisan pertama bumi, darah pertama manusia membasahi tanah bumi menggigil. Langit membisu. Qabil menatap tubuh Habil, lalu menangis, tapi bukan karena menyesal. Ia bingung, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemudian Allah kirimkan seekor burung gagak yang menggali tanah dengan paruhnya untuk mengubur gagak lain yang mati. Dari situlah Qabil belajar. Ia pun menggali tanah dan menguburkan Habil. Tapi rasa bersalah itu tetap tinggal. Ia berjalan menjauh dalam sunyi, dalam kutukan. Adam dan Hawa menangis. Mereka tidak hanya kehilangan anak, tapi menyaksikan awal dari dosa dan permusuhan antar manusia. Ya Allah, anakku terbunuh karena iri. Mereka berpelukan dalam tangis, berdoa di bawah langit, di atas bumi yang kini menyimpan jejak luka. Tapi Allah Maha Pengampun. Dari luka itu umat manusia terus tumbuh. Nabi-nabi diutus, wahyu diturunkan, hingga akhirnya lahirlah seorang keturunan Adam yang